Kiai Mas Alwi, pendiri Nahdlatul Ulama yang terlupa. Sosok pemberi nama Nahdlatul Ulama NU adalah Sayyid Alwi Abdul Aziz Al-Zamagon. Lazim disebut Kiai Mas Alwi. Ia putra Kiai Besar Abdul Aziz Al-Zamagon. Bersepupu dengan Kiai Mas Mansur dan termasuk keluarga besar Sunan Ampel, yang juga pendiri sekolah Nahdlatul Wathon dan pernah belajar di pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan, Madura. Dari Pulau Garam, ia melanjutkan sekolah di pesantren Siwalan Panje, Sidoarjo, lalu memungkasi rihlah ilmiahnya di Makkah Al-Mukarramah. Setelah pulang dari keliling Eropa, ia membuka warung di Jalan Sasak Ampel, Surabaya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah berdiri NU oleh Kiai S.H. Syamsul Arifin, bahwa sebelum tahun 1926, Kiai Hasyim Asy'ari telah berencana membuat organisasi Jami'iyah Ulama Perkumpulan Ulama. Para kiai mengusulkan nama berbeda. Namun Kiai Mas Alwi mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Lantas Kiai Hasyim bertanya, kenapa mesti pakai Nahdlatul? Kok tidak Jami'iyah Ulama saja? Sayyid Alwi pun menjawab, karena tidak semua kiai memiliki jiwa Nahdlah bangkit. Ada kiai yang sekadar mengurusi pondoknya saja, tidak mau peduli terhadap jamian. Akhirnya para kiai menyepakati nama Nahdlatul Ulama yang diusulkan Kiai Mas Alwi, seorang ulama berdarah Hadramaut, Yaman. Lantas siapakah sosok pentin yang namanya jarang disebut dalam kancah pergerakan NU selama ini? Penyelidik isu pembaharuan Islam. Kiai Mas Alwi adalah salah seorang pendiri NU bersama Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Syazbullah, Kiai Ridwan Abdullah, dan beberapa kiai besar lain. Mereka bergerak secara aktif di masyarakat sejak NU belum didirikan. Kiai Mas Alwi lah yang pertama mengusulkan nama Nahdlatul Ulama dalam versi riwayat keluarga Kiai Ridwan Abdullah. Namun nama Kiai Mas Alwi hampir jarang disebut dalam literatur sejarah NU lantaran ia tidak memiliki keturunan. Hasil olah data dari karangan Ma'ruf Qasim, Wakil Khatib Syuriah NU Kota Surabaya dan anggota Al-BMP WNU Jatim. Riwayat ini berdasarkan kisah langsung dari Gus Solahuddin Azmi, putra Kiai Mujib Ridhoan, dan cucu pendiri NU, Kiai Ridwan Abdullah pencipta lambang NU. Memang tidak ada data pasti mengenai kelahiran Kiai Mas Alwi. Hanya ditemukan petunjuk dari kisah Kiai Mujib Ridhoan bahwa ketiga kiai yang bersahabat semasa Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Wahab Syazbullah, dan Kiai Mas Alwi. Secara usia tidak terlalu jauh jaraknya. Pada masa awal NU berdiri tahun 1926, usia Kiai Ridwan 40 tahun, Kiai Wahab 37 tahun, dan Kiai Mas Alwi 35 tahun. Maka, Kiai Mas Alwi diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1890-an. Ketiga kiai tersebut bukan sosok yang baru bersahabat ketika mendirikan sekolah Nahdlatul Wathon. Namun jauh sebelum itu, ketiganya telah menjalin persaudaraan sejak berada di pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Wahab dan Kiai Mas Alwi adalah dua kiai yang sudah terlihat hebat sejak masih nyantri di pondok, terutama dari sisi kecerdasan dan kecakapannya sebagai santri. Bersama Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Wahab Syazbullah, dan saudara sepupunya, Kiai Mas Mansur, Kiai Mas Alwi turut membidani pendirian Nahdlatul Wathon. Saat itu, Kiai Mas Mansur menjabat sebagai kepala sekolah sebelum terpengaruh pemikiran pembaharuan Islam di Mesir yang kemudian menjadi pengikut Muhammadiyah. Mendalami Renaissance Islam. Saat merebak isu pembaharuan Islam Renaissance, Kiai Mas Mansur, adik sepupu Kiai Mas Alwi, mempelajarinya langsung pada Muhammad Abdul, Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir. Maklum, Kiai Mas Mansur berasal dari keluarga yang mampu secara material, sehingga dapat mencari ilmu hingga ke Alexandria, Mesir sana. Kiai Mas Alwi, yang bukan dari keluarga kaya pun, bertanya-tanya tentang apa yang sejatinya dicari Kiai Mas Mansur hingga ke negeri Mesir. Padahal Renaissance pembaharuan itu berasal dari Eropa, maka ia pun berusaha mengetahui apa sebenarnya Renaissance itu ke Eropa, melalui Belanda dan Prancis dengan menggabungkan diri dalam pelayaran.
Pada masa itu, orang yang bekerja di pelayara mendapat stigma buruk di masyarakat dan memalukan bagi keluarga. Sebab pada umumnya pekerja pelayara selalu melakukan perjudian, zina, mabuk, dan tindak asusila lainnya. Sejak saat itulah, keluarga Kiai Mas Alwi mengeluarkannya dari silsilah keluarga dan diusir dari rumah. Setelah Kiai Mas Alwi berhasil mendapat jawaban dari kegelisahannya, ia pun kembali ke Hindia Belanda. Setiba di tanah air, ia langsung dikucilkan oleh para sahabat, rekan sejawat, dan para tetangga. Tak patah arang, Kiai Mas Alwi membuka warung kecil di Jalan Sasak, dekat wilayah Ampel, demi memenuhi hajat hidupnya. Mengetahui ia telah pulang dari perantauan, Kiai Ridwan pun datang menyambang. "Kenapa sampean datang ke sini kan? Nanti sampean dicuci pakai dibu sama para kiai lain. Sebab warung saya ini sudah dianggap najis mugaladon." Kiai Ridwan malah balik bertanya, "Dik Mas Alwi, sebenarnya apa yang sampean lakukan sampai pergi berlayar ke Eropa?" "Begini, Kang Ridwan, saya ingin memahami apa sih sebenarnya Renaissance itu?" "Lan, Dik Mansur mendatangi Mesir untuk mempelajari Renaissance itu salah, sebab tempatnya ada di Eropa. Coba sampean lihat nanti, kalau Dik Mansur datang, dia pasti akan berkata begini, begini, dan begini. Maksudnya adalah kembali ke Al-Quran haditha, tidak bermansab, tuduhan bid'ah dan sebagainya. Renaissance di Mesir itu sudah tidak murni lagi, Kang Ridwan, sudah dibawa maklar. Layak orang-orang itu mau melakukan pembaharuan apa dalam tubuh Islam? Agama Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi yang harus diperbaharui. Al-Quran dengan jelas menyatakan, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Kias, Al-Maidah 5:3. Inti dari perjalanan Kiai Mas Alwi ke Eropa adalah Renaissance yang ada dalam dunia Islam adalah upaya pecah belah yang dihembuskan dunia barat, khususnya Belanda dan Prancis. Kiai Ridwan kembali bertanya, "Dari mana sampean tahu?" "Karena saya berhasil masuk ke banyak perpustakaan di Belanda." "Bagaimana caranya sampean bisa masuk?" "Dengan menikahi perempuan Belanda yang sudah saya Islamkan. Dialah yang mengantar saya ke banyak perpustakaan. Untungnya saya tidak punya anak dengannya." Setelah Kiai Mas Alwi membabarkan perjalanannya ke Eropa secara panjang lebar, maka Kiai Ridwan berkata, "Begini, Dik Alwi, saya ingin menjadi pembeli terakhir di warung ini." "Ya jelas terakhir, Kang Ridwan, karena ini sudah malam." "Bukan begitu, sampean harus kembali lagi ke Nahdlatul Wathon. Sebab sudah tidak ada yang membantu saya sekarang. Kiai Wahab lebih aktif di Taswirul Afkar. Sampean harus membantu saya." Keesokan pagi, sebelum Kiai Ridwan sampai di Nahdlatul Wathon, ternyata Kiai Mas Alwi sudah tiba lebih dulu. Kiai Ridwan yang masih kaget pun berkata, "Kok sudah ada di sini?" "Ya, Kang Ridwan, tadi malam ternyata warung saya laku dibeli orang. Uangnya bisa kita gunakan untuk sekolah ini." Kedua kiai muda tersebut kemudian kembali membesarkan nama sekolah Nahdlatul Wathon. Makam Kiai Mas Alwi. Sampai saat ini, belum ditemukan pula data tentang kapan Kiai Mas Alwi wafat. Yang jelas, makam beliau terletak di pemakaman umum Rangka, yang sudah lama tak terawat, bahkan pernah berada dalam dapur pemukiman liar yang ada di tanah pekuburan umum. Kiai Asep Saifuddin, Ketua PCNU Surabaya, pernah mengerahkan banser guna menertibkan rumah-rumah yang merambah ke makam Kiai Mas Alwi. Maka sejak saat itu, makam beliau mulai dibangun dan diberi pagar. Kini, setiap perhelatan Harlah NU, pengurus cabang NU Surabaya kerap mengajak MWC dan Ranting se-Surabaya untuk ziarah ke makam para muasis, khususnya wilayah Surabaya. Pertanyaan kita, mengapa beliau dikebumikan di pemakaman umum? Tak ada jawaban pasti. Kemungkinan terbesar karena beliau telah dikeluarkan dari silsilah keluarganya. Sebagian kecil Nahdliyin yang mengetahui fakta ini sempat mengusulkan
agar makam beliau dipindah ke kawasan Ampang. Berita ini telah diterima oleh PCNU Surabaya dan akan ditindaklanjuti. Tetapi bila prosesnya menemukan jalan buntu, maka PCNU akan berencana memindah makam beliau ke kawasan makam jalan. Tembok diletakkan di sebelah makam sahabatnya, Kiai Ridwan Abdullah. Di area makam tersebut telah dikebumikan pula beberapa tokoh NU. Di antaranya adalah Kiai Abdullah Ubaid dan Kiai Thohir Bakri, dua tokoh pendiri Ansor. Kiai Abdurrahim, salah seorang pendiri Jamkos atau Jam'iyah Qurawa El Hufats. Kiai Hasan Ali, kepala logistik Hizbulan. Kiai Amin, Kiai Wahab Turham, Kiai Anas Thohir, Kiai Hamid Rusdi, Kiai Hasanan Nur, dan beberapa kiai lain. Sosok besar yang nyaris terpendam dalam kuburan sejarah ini telah menanggung risiko serius dengan dikeluarkan dari daftar keluarga sekaligus hak warisnya. Namun ia tetap melanjutkan tekadnya meneliti akar persoalan umat Islam saat itu hingga sampai ke benua biru. Sudah sepantasnya Muslim Indonesia harus menyertakan nama Kiai Mas Alwi saat nama para muassis NU lain disebut. Semoga Allah mengganjar perjuangan Kiai Mas Alwi dan para muassis NU sebagai amal jariah mereka. Semoga Allah mengangkat derajat mereka dan memberi keberkahan kepada para pejuang NU saat ini, sebagaimana Allah telah melimpahkan keberkahan kepada mereka semua. Semoga juga pemerintah saat ini tergerak menahbis Kiai Mas Alwi sebagai pahlawan bangsa Indonesia setelah Kiai Said Syamsul Arifin dari kalangan Nahdlatul Ulama. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Wallahu alam bishawab. Terima kasih.